Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani dengan NIM H1A119087, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa penjelasan tentang pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut dengan PHK. Bila seseorang diterima sebagai karyawan, maka otomatis akan terjalin hubungan kerja. Dengan itu, karyawan dan perusahaan telah saling terikat dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap yang lain. Bila setelah adanya hubungan kerja ini terjadi PHK, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Jadi, di dalam dunia kerja, kita pasti mengetahui mengenai istilah pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Perselisihan yang terjadi antara karyawan dan juga pengusaha sering mengerucut kepada pemutusan hubungan kerja. PHK ini seringkali berdampak negatif bagi karyawan yang mengalaminya dikarenakan PHK berdampak pada kelangsungan hidup si karyawan dan juga masa depan karyawan tersebut. Selanjutnya adalah definisi dari pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah suatu kondisi atau situasi di mana pekerja tidak bekerja lagi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan karena hubungan kerja telah terputus. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habisnya masa kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, PHK yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Jenis-jenis PHK yang ditinjau dari jenis hubungan yang terputus. Pertama, PHK yang mengakibatkan putusnya sama sekali hubungan antara pekerja dengan pengusaha, baik hubungan kerja maupun hubungan sosial. Nah, kepada pekerja yang di PHK jenis ini akan diberikan semacam uang pesangon atau uang perpisahan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya pada perusahaan dan semacam jaminan sosial pada keluarganya sampai mendapatkan pekerjaan yang lain sebagai sumber penghasilan berikutnya. Lalu yang kedua, PHK yang menimbulkan putusnya hubungan kerja. Akan tetapi, hubungan sosial antara pekerja dengan organisasi tetap dan masih berlangsung. Karena pekerja tersebut masih berhak untuk mendapatkan uang pensiun setiap bulannya. Nah, PHK jenis ini umumnya berlaku bagi PNS dan pekerja yang berhenti bekerja karena telah mencapai usia pensiun. Kemudian, jenis-jenis PHK yang ditinjau dari sisi waktu. Pertama, sementara. Biasanya terjadi dikarenakan karyawan harian yang hubungan kerjanya tidak tetap, karyawan pada perusahaan yang menghasilkan produk musiman, karyawan yang terlibat tindak kriminal sehingga sempat ditahan sampai putusan pengadilan, tetapi bila terbukti tidak bersalah akan dipekerjakan kembali. Kemudian yang kedua, permanen. Biasanya secara otomatis menyebabkan pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Resiko PHK bagi perusahaan. Pertama, lepasnya karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Karena bisa saja perusahaan tersebut tidak menginginkan untuk melakukan adanya PHK. Namun, terdapat faktor pendukung lainnya yang memang diwajibkan untuk melakukan adanya PHK. Kemudian yang kedua, terhentinya produksi. Tentu saja dampak tersebut sangat dirasakan oleh perusahaan karena adanya pengurangan jumlah SDM yang ada. Kemudian yang ketiga, harus mencari karyawan baru yang belum tentu sesuai yang diharapkan. Karena bisa saja SDM yang tersedia belum tentu sebaik yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, butuh biaya yang cukup besar untuk mencari penggantinya dengan pelatihan. Pada saat penarikan kembali karyawan, perusahaan juga mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan. Karena tentu saja perusahaan menginginkan adanya skill yang dimiliki karyawan ini sudah cukup berkembang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kinerja pengganti belum tentu sebaik yang di PHK.
Kemudian, penyebab terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, PHK atas permintaan sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat kompensasi terlalu rendah, lingkungan kerja kurang nyaman, tidak ada pengembangan karir selama ia bekerja, masalah kesehatan eks karyawan tersebut, pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan keahlian, dan yang terakhir, perlakuan yang tidak adil. Kemudian, penyebab PHK yang kedua adalah PHK karena kebijaksanaan perusahaan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perusahaan menganggap jumlah karyawan terlalu banyak, kemudian karyawan tidak disiplin dan tidak terampil, kemudian karyawan berperilaku asusila, kemudian karyawan tidak kooperatif, dan yang terakhir, penyederhanaan organisasi. Selanjutnya, penyebab PHK yang ketiga adalah PHK karena untuk menaati peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meninggal dunia, kemudian mencapai batas usia pensiun, kemudian melanggar undang-undang yang berat, dan terlibat dengan gerakan yang menentang pemerintah, dan yang terakhir, karena kontrak kerja telah berakhir. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.